Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Ayu Tri Indriani Wabang. Saya berasal dari program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana atau cara menghitung kepadatan populasi. Sebelum itu, saya akan mendefinisikan secara singkat apa itu kepadatan populasi. Kepadatan populasi sendiri adalah gambaran untuk mengetahui jumlah individu persatuan luas wilayah tertentu. Cara menghitung kepadatan populasi sendiri ada 3 cara, yaitu yang pertama, mencacah atau menghitung secara langsung, yang kedua, dengan teknik sampling, dan yang ketiga, secara tidak langsung dengan beberapa faktor yaitu feses, sarang, dan jejak. Yang pertama, mencacah atau menghitung secara langsung. Untuk populasi manusia sendiri, biasanya dilaksanakan dengan diadakannya sensus penduduk selama 10 tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, sensus dibagi menjadi dua, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Yang pertama, sensus de facto. Sensus de facto merupakan pencacahan penduduk yang menetapkan bahwa bisa dikatakan penduduk sebuah negara apabila orang yang disensus berada di negara yang bersangkutan. Saat dilakukan sensus, semua orang yang ada dicatat dalam daftar sensus dan dianggap sebagai penduduk negara tersebut. Sensus de facto umumnya dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa. Dan yang kedua, sensus de jure. Sensus de jure merupakan sensus yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Orang yang diakui sebagai penduduk dalam sensus de jure adalah orang yang memiliki kartu tanda penduduk seperti KTP. Turis atau wisatawan tidak dicatat sebagai penduduk negara tersebut. Cara menghitung kepadatan populasi yang kedua adalah dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Tujuan pengambilan sampel yang pertama, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Tahap pengambilan sampel diantaranya yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Dan yang ketiga, menentukan teknik atau metode pengambilan sampel yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Yang berikutnya, teknik pengambilan sampel secara lengkap. Cara pengambilan sampel bermacam-macam, tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri atas 2 kelas besar, yaitu yang pertama, probability sampling atau random sample, dan yang kedua, non-probability sampling atau non-random sample. Kedua jenis tersebut terdiri dari pengambilan secara acak dan pengambilan sampel tidak acak. Kedua jenis ini memiliki sub-sub lain yang diantaranya adalah purpose sampling, snowball sampling, dan cluster sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik, antara lain yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian.
Terdapat dua pendapat mengenai metode pengambilan sampel acak secara sederhana. Pendapat pertama menyatakan bahwa setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi sehingga setiap sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pengembalian pada pengambilan sampel menggunakan metode ini. Namun, metode yang paling sering digunakan adalah simple random sampling dengan pengembalian. Kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Sementara kekurangannya yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi yang dimaksudkan. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya 100 per 10 sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok lalu diambil secara acak tiap kelompok. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau strative random sampling. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau area-area tertentu. Tujuan metode ini antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya, penelitian tentang kepuasaan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di rumah sakit A, dan lain sebagainya. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, bertingkat 4, atau lebih. Yang berikutnya kita masuk pada non-probability sampling atau non-random sample. Yang pertama, purpose sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Seperti calon responden mengalami penyakit penyerta atau gangguan psikologis yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus sehingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Metode pengambilan sampel ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Yang ketiga, accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Contoh penggunaan metode ini, peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Yang keempat, kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini disebut juga dengan kuota sampling.
Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Misalnya, penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus. Maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan, yang inilah disebut sebagai total quota sampling. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel, dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Yang berikutnya, cara menghitung kepadatan populasi yang secara tidak langsung. Penerapan metode ini umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu membagi kawasan menjadi beberapa blok atau block counts dan menghitung jumlah individu yang ada pada setiap blok secara berurutan. Cara lain juga dapat digunakan dengan menghitung di blok berbeda secara bersamaan oleh beberapa observer. Yang kedua, menyisir kawasan atau memerlukan banyak observer dengan berbaris dalam posisi saf dan berjalan serentak menelusuri seluruh kawasan untuk mendeteksi dan menghitung anggota populasi. Estimasi berdasarkan densitas. Densitas yang akan digunakan untuk penghitungan atau pendugaan populasi didapatkan dengan melakukan pengamatan di areal contoh berupa jalur atau transect yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penerapannya, teknik transect mempunyai variasi-variasi sesuai dengan faham tentang lebar jalur efektif yang digunakan untuk perhitungan luas transect. Yang pertama, transect dengan lebar jalur tetap atau fixed height transect. Metode ini menganut faham bahwa lebar jalur yang diamati untuk mendeteksi dan menghitung jumlah individu, primata atau konstan, tetap sepanjang jalur. Lebar jalur ditentukan atau ditetapkan sebelum pengamatan yang disesuaikan dengan kemampuan deteksi observer terhadap spesies primata tertentu yang hendak diamati pada kondisi kawasan studi tersebut. Densitas sendiri akan diperoleh dengan membagi jumlah total individu yang ditemukan dengan luas areal contoh yang diamati, dengan rumus D sama dengan N per LJ kali PJ. Dengan keterangan D adalah densitas atau kepadatan, N adalah total individu yang terdeteksi di dalam jalur, LJ adalah lebar jalur, dan PJ adalah panjang jalur. Yang kedua, metode jalur atau line transect method. Metode jalur merupakan metode yang paling umum dan paling sering digunakan dalam menduga densitas atau kepadatan dan ukuran populasi suatu spesies primata, ataupun untuk membandingkan densitas suatu spesies primata antara dua atau lebih kawasan. Metode jalur ini lebih dipilih dibandingkan dengan metode fixed height transect karena lebih adaptif di kondisi habitat heterogen, karena lebar jalur yang efektif akan berbeda sesuai dengan kondisi hutan atau habitat tersebut. Penerapan metode jalur mempunyai beberapa variasi berdasarkan penentuan lebar jalur efektif. Yang pertama, penentuan lebar jalur dengan jarak tegak lurus atau perpendicular distance. Lebar jalur dengan metode ini ditentukan berdasarkan jarak antara primata target dan jalur secara tegak lurus atau Y. Untuk mengetahui Y, dilakukan dengan mengukur jarak langsung antara pengamat atau observer dan posisi primata target, serta mengukur sudut perpotongan antara garis D dan jalur. Dengan persamaan Pythagoras, maka panjang Y dapat ditentukan. Estimasi populasi dapat dilakukan dengan persamaan D sama dengan N per 2 XY dan EP sama dengan NA per 2 XY. Bila menggunakan metode ini, saat pengamatan observer harus mencatat panjang jalur yang ditempuh, jarak langsung antara observer dan primata,
sudut antar garis khayal observer primata dan jalur, dan yang terakhir jumlah individu primata. Yang kedua adalah Kelker's method. Lebar jalur ditentukan berdasarkan kurva atau histogram seluruh Y. Jarak terjauh yang masih dapat mendeteksi individu dengan konsisten ditetapkan sebagai penentu lebar jalur. Estimasi populasi dapat dilakukan dengan persamaan D sama dengan N per 2XY dan EP sama dengan NA per 2XY. Yang ketiga, King's method. Lebar jalur ditentukan berdasarkan jarak langsung antara observer dan primata target. Estimasi populasi dapat dilakukan dengan persamaan D sama dengan N per 2XD dan EP sama dengan NA per 2XD. Yang keempat, Webb's method. Lebar jalur ini ditentukan berdasarkan nilai Y yang diperkirakan berdasarkan D dan sudut A. Estimasi populasi dapat dilakukan dengan persamaan D sama dengan N per 2XY dan EP sama dengan NA per 2XY dan Y sama dengan D sin. Yang kelima, Hayne method. Lebar jalur ditentukan berdasarkan jarak antara primata target dan jalur secara tegak lurus. Estimasi populasi dapat dilakukan dengan persamaan D sama dengan setengah X kali N per Dn. Yang kedua, EP sama dengan setengah X per NN per Dn kali A. D adalah densitas, N adalah total individu yang terdeteksi saat pengamatan, X adalah panjang jalur, Y adalah jarak antara primata target yang terdeteksi, dan jalur secara tegak lurus atau rataan. Yang D, jarak antara primata target saat pertama kali terdeteksi dan observer atau rataan. Sudut antara garis observer atau primata target dan jalur. A, luas total kawasan yang akan diduga. EP, estimasi ukuran populasi. Yang berikutnya, estimasi berdasarkan tanda-tanda khas. Tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai dasar dalam estimasi populasi adalah yang bersifat spesifik. Pada primata, tanda tersebut dapat berupa suara seperti owa dan siamang atau berupa sarang seperti sarang orang utan. Yang pertama, estimasi berdasarkan suara. Metode ini hanya dapat menduga jumlah kelompok karena tidak semua individu mengeluarkan suara yang dapat dideteksi dengan baik. Estimasi populasi dilakukan dengan menghitung suara yang terdeteksi pada areal yang berbeda. Namun akan sangat sulit karena observer harus tahu betul perbedaan suara antar individu. Metode ini mungkin hanya akan efektif bila menggunakan alat perekam suara yang dapat membedakan suara antar individu melalui frekuensi suara. Suara-suara yang terdeteksi juga dapat dipetakan menggunakan teknik triangulasi secara bersamaan oleh beberapa observer dalam waktu bersamaan dari lokasi berlainan pada peta lapang untuk estimasi populasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk menentukan posisi dari primata yang bersuara. Dengan memetakannya, kita akan dapat menduga areal mana saja yang dihuni oleh spesies primata tersebut. Penggunaan metode ini akan lebih efektif bila dilakukan terhadap populasi dengan densitas rendah dan atau spesies yang menjelajah dengan sistem teritorial. Penerapan metode ini pada populasi dengan densitas tinggi akan memenuhi kesulitan untuk mendeteksi dan menentukan lokasinya secara tepat bila pada waktu bersamaan banyak yang bersuara. Sebaliknya, akan tidak efektif bila spesies primata yang dideteksi tidak atau jarang bersuara. Yang berikutnya, estimasi berdasarkan sarang. Spesies primata yang membangun sarang baik untuk tidur di malam hari maupun untuk istirahat di siang hari hanya orang utan.
Jumlah sarang yang ditemukan di suatu kawasan dapat dijadikan sebagai dasar alam menduga ukuran populasi. Metode yang digunakan untuk mendata jumlah sarang orang utan adalah metode jalur atau line transect method. Demikian juga estimasi populasi dilakukan dengan rumus yang digunakan dalam metode jalur tetapi telah mengalami modifikasi dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah sarang yang terhitung. Dengan persamaan D sama dengan N per X kali 2Y kali P kali R kali T, dengan keterangan D adalah densitas, N besar adalah jumlah total sarang yang ditemukan di jalur, X besar adalah panjang jalur, Y besar adalah rataan jarak sarang ke jalur secara tegak lurus, P proporsi anggota populasi yang membangun sarang, R rataan jumlah sarang yang dibangun oleh individu secara setiap hari, T lama sarang tetap terdeteksi atau terlihat visibel dalam hari. Sekian penjelasan saya untuk topik kita hari ini, yaitu cara menghitung kepadatan populasi. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang tidak jelas. Semoga video kali ini boleh bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih.